Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sebenarnya berharap Bank Mandiri bisa menjadi bank andalan Indonesia. Tapi cerita yang beredar tentangnya kerap terasa menakutkan. Rasanya sih Mandiri sama sekali tak bisa diharapkan menjadi BUMN yang membanggakan. Yang saya dengar terbaru adalah kabar tentang bagaimana Mandiri berusaha membangkrutkan salah satu debiturnya agar perusahaan itu bisa diakuisisi oleh perusahaan yang dekat dengan pimpinan Mandiri. Saya membaca sebagian cerita ini di majalah Tempo, edisi Agustus, dan sebagian lagi dari informasi-informasi yang saya dengar dari berbagai pihak yang saya rasa sih kredibel. Debitur yang dimaksud adalah PT Titan Infra Energy. Kita sebut saja Titan. Titan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan logistik energi. Titan memiliki sekitar 15 anak perusahaan. Selain tambang batu bara, salah satu usaha yang paling strategis adalah jalan tambang sepanjang 116 km yang menghubungkan tambang batu bara di Muara Enim, Sumatera Selatan ke pelabuhan Muara Lematang di Sungai Musi. Jalan tambang milik Titan itu sangat strategis karena jalan tambang itu adalah jalan satu-satunya selain jalur kereta api untuk mengangkut batu bara dari Sumatera Selatan. Titan membeli jalan itu dari Adaro pada 2014 senilai 25 juta US dollar. Kini harganya pasti sudah berlipat-lipat. Dan jalan ini yang menurut cerita yang beredar yang menjadikan Mandiri berusaha membangkrutkan Titan agar mau melepas penguasaan jalan itu kepada sebuah perusahaan lain. Saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Pada 2018, Titan berencana melakukan restrukturisasi kredit 15 anak perusahaan yang tersebar di sejumlah bank. Bank Mandiri menawarkan pembentukan sindikasi kredit dari beberapa bank nasional dan asing. Jadi sindikasi akan memberi pinjaman kepada grup Titan dan uang itu akan bisa mengatasi kredit-kredit yang semula tersebar itu. Titan setuju. Pada 28 Agustus 2018, Titan menandatangani perjanjian dengan kreditur sindikasi yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank CMB Niaga, Credit Suisse AG, dan Trifagura. Dalam perjanjian itu disepakati Titan menerima kredit sebesar 450 juta dolar. Kredit terbesar datang dari Bank Mandiri sebesar 270 juta US dollar. Diikuti CMB Niaga 90 juta US dollar, Credit Suisse 53,8 juta US dollar, dan Trifagura 36,2 juta US dollar. Masa berlaku perjanjian adalah 5 tahun, jatuh tempo pada 23 Agustus 2023. Seusai perjanjian, seluruh utang dari sindikasi 4 bank itu digunakan Titan untuk melunasi utang mereka beserta anak-anak usahanya. Agunan yang dijaminkan adalah seluruh saham Titan dan saham 15 anak usahanya, semua aset milik Titan dan anak usahanya, jaminan perusahaan dan jaminan pribadi. Titan dan sindikasi menandatangani perjanjian yang disebut Cash and Accounts Management Agreement, CAMA. Dalam kesepakatan ini ditetapkan bahwa semua pendapatan Titan dan anak perusahaannya harus masuk ke dalam rekening Collection Account atau CA di Bank Mandiri. Dana tersebut kemudian akan dialokasikan ke dua akun, 80% ke rekening Operating Account atau OA dan 20% ke rekening Debt Service Account atau DSA. Jadi CA menjadi rekening tempat penampungan semua pendapatan Titan dan anak usahanya. OA menjadi rekening yang digunakan untuk biaya operasional Titan yang dananya berasal dari CA. Sementara DSA menjadi rekening yang digunakan untuk pembayaran pokok utang dan bunga oleh Titan kepada sindikasi pemberi pinjaman. Seluruh rekening Titan ini merupakan rekening di Bank Mandiri sehingga kreditur sindikasi dapat memonitor arus keluar masuknya pendapatan Titan dan anak-anak usahanya. Singkat kata, perjanjian disepakati dan Titan lancar mencicil utangnya sampai Februari 2020. Masalah muncul ketika merebaknya pandemi virus corona. Virus melanda seluruh dunia. Pendapatan Titan merosot drastis. Harga komoditas energi termasuk batu bara turun amat tajam karena China dan India sebagai pembeli utama lockdown.
Akibatnya Titan tak mampu mengangsur utang pokoknya, meskipun masih mampu membayar bunga. Pada Februari 2020, Titan gagal bayar cicil untuk pertama kalinya. Pada April 2020, Titan mengajukan permohonan restrukturisasi utang, namun tak ditanggapi oleh Mandiri. Dalam kondisi sulit itulah Titan melakukan langkah darurat. Sejumlah pendapatan dari pembeli tidak ditempatkan di CA, melainkan langsung digunakan sebagai dana operasi di OA. Namun demikian, Titan melakukan pembayaran tambahan top up ke dalam rekening DSA sejak Mei 2019 sampai Juni 2020 dengan jumlah total sebesar 30,4 juta US dollar untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga. Sejak saat itulah upaya untuk menghabisi Titan dilakukan. Mula-mula para direksi Titan diperiksa polisi dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dana fasilitas kredit sindikasi. Titan dianggap penipu atau melakukan penggelapan karena mengalihkan dana yang seharusnya disetorkan ke CA ke rekening OA. Pada Agustus 2021, polisi meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, pada 4 Oktober 2021, polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran tidak cukup bukti. Ternyata Mandiri tak mau menyerah. Mandiri melaporkan kasus ini kembali ke polisi pada 16 Desember 2021. Pada 9 April 2022, semua rekening atas nama Titan dan anak perusahaan diblokir. Pemblokiran tersebut dilakukan sebelum polisi menetapkan tersangka dalam kasus ini. Padahal untuk memblokir rekening, sesuai aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, polisi harus lebih dulu menetapkan tersangka. Akibat pemblokiran yang dilakukan persis sebelum Idul Fitri ini, Titan dan anak-anak perusahaannya kelimpungan, antara lain untuk membayar gaji dan THR karyawan. Titan terus melawan. Titan memutuskan mempra-peradilankan polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2022. Dalam pra-peradilan itu, pengadilan mengabulkan permohonan Titan dengan mengatakan penyidikan polisi atas laporan Bank Mandiri yang diikuti pemblokiran rekening itu tidak sah. Mandiri ternyata tetap tak mau mundur. Pada 11 Juli 2022, Bank Mandiri kembali mengajukan pra-peradilan. Lucunya, hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu, pada 28 Juli, Mandiri mencabut pra-peradilan tersebut. Dan pada 5 September, Bank Mandiri mengajukan kembali pra-peradilan. Ini semua sangat mengherankan. Yang paling tidak masuk akal adalah tuduhan bahwa Titan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Memang pembayaran hutang Titan sempat macet, tapi itu terjadi dalam kondisi darurat COVID. Pemerintah saat itu menetapkan perlunya bank-bank melakukan relaksasi dalam pembayaran hutang. Jadi jelas ini bukan perkara kriminal. Dalam kesepakatan kredit antara Titan dan sindikasi sendiri, ditetapkan bahwa kalau ada kelalaian salah satu pihak, perselisihan diselesaikan dalam Badan Arbitrase Nasional di Singapura. Bukan dengan cara tiba-tiba saja debitur dituduh menggelapkan dana. Lagi pula, yang dijadikan landasan tuduhan penggelapan adalah tidak disetorkannya uang hasil operasi ke CA, melainkan ke OE. Itu kan masih di Bank Mandiri juga. Tidak ada uang yang lari keluar Bank Mandiri. Sepanjang proses ini pun, Titan terus berupaya membayar kembali cicilan mereka. Saat ini hutang yang masih harus dibayar Titan adalah sekitar 204 juta US dollar. Untuk membayar utang, Titan sempat meminta izin kepada Bank Mandiri untuk menjual anak usahanya di bidang perkapalan, tapi ditolak. Pada 9 Juni 2020, Titan juga meminta penundaan pembayaran utang selama 2 tahun kepada Bank Mandiri dan anggota sindikasi lainnya. Bank-bank asing anggota sindikasi setuju dengan penundaan pembayaran, tapi Mandiri tidak. Sebagai kreditur, Mandiri seharusnya membantu debiturnya untuk menyelesaikan hutang-hutang yang melilit mereka, bukan malah membuat Titan terjerat ke dalam jaring kesulitan tanpa ada pilihan jalan keluar. Terkesan sekali Mandiri ingin mempersulit hidup Titan. Kenapa? Tidak jelas. Tapi laporan majalah Tempo menunjukkan kemungkinan
pemilik Titan dibuat susah agar Titan bisa diakuisisi perusahaan lain, yaitu Bomba Group. Bomba Group adalah perusahaan tambang milik pengusaha Setiawan Ikhlas atau Iwan Bomba. Bahkan dikatakan upaya pengambil alihan Titan ini sudah menjadi rumor di kalangan pengusaha batubara. Yang kabarnya menjadi incaran Iwan adalah jalan tambang sepanjang 116 km yang tadi saya sebut di awal. Tempo menunjukkan bahwa Bomba berupaya menjadi pemegang saham Titan sejak 2020 saat pembayaran cicilan Titan mulai seret. Tempo bahkan menyebut adanya sumber yang mengatakan bahwa seorang pejabat Mandiri pernah menyarankan agar kalau Titan berharap restrukturisasi utang bisa dikabulkan, Titan harus menggandeng Iwan Bomba. Tempo juga mengutip penjelasan dari seorang bankir yang mengatakan sudah ada sejumlah pertemuan antara pimpinan Mandiri dengan Iwan Bomba tentang akuisisi Titan oleh Bomba. Sumber Tempo menjelaskan bahwa hanya Mandiri yang setuju dengan rencana masuknya Bomba ke Titan. 3 kreditor lainnya menolak karena ragu terhadap rekam jejak Bomba yang terjerat persoalan kredit tanpa jaminan di BTN dan BNI. Terus terang buat saya Titan sama sekali tidak layak diperlakukan sebagai pesakitan. Bila Mandiri ingin ekonomi Indonesia sehat, Mandiri justru perlu membesarkan debitur yang bertanggung jawab seperti Titan. Tapi memang lain halnya kalau Mandiri memang ingin membangkrutkan Titan agar saham Titan bisa diambil alih. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.